Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin kita bisa mulai supaya lebih cepat, ya. Sebelum kita mulai dengan presentasi dari Mas Kurniawan dan Mbak Patricia Yuanila, nanti kita manggilnya Mbak Lala saja, ya. Saya ingin sedikit berbincang dengan Mas Anang, ya. Mas Anang, kemarin itu ada seorang teman WA saya, katanya pabrik dia itu ada PHK massal. Padahal mereka itu juga bakal menjadi karyawan tetap, ya. Mereka dapat pesangon, lumayan sih, 30 juta. Kayaknya nggak tuh, 30 juta itu. Ya, tergantung kalau langsung dibelanjakan ya sehari juga udah habis juga tuh. Nah, ya juga sih ya. Tapi kan kalau mau bisnis kan bisa aja ya. Tapi kan nggak semua orang mau bisnis gitu loh. Apa alasan nggak bakat lah, nggak bisa jualan, kemudian malu, dan lain sebagainya. Gimana tuh Mas Anang? Ya, itu sih ada beberapa hal yang nanti mungkin sebagian bisa kita bahas karena pasti kalau mereka langsung dapat uang pesangon bisa langsung dihabiskan dalam waktu seminggu juga bisa habis, bisa juga buat perencanaan bisnis dia, sambil mungkin mencari kerja yang baru, sambil menunggu kondisi. Nah, itu nanti beberapa hal yang bakal kita bahas hari ini bersama bintang tamu kita yang luar biasa siang ini. Sama Mbak Lala. Iya. Oke lah, gitu aja ya. Jadi kita nggak usah banyak lebar, baik kita tampilkan Mas Kurniawan Santoso, ya. Jadi beliau itu adalah founder dan CEO dari Job2Go, ya. Job2Go itu adalah platform cari kerja. Nanti mungkin Mas Kurniawan akan kasih sharing sedikit ya. Jadi beliau akan menggambarkan bagaimana situasi dunia ketenaga kerjaan di tengah pandemi dan bagaimana peluang kerja yang masih tersedia, yang masih terbuka gitu aja ya. Terus gimana? Oke, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman saya kenalkan dulu Argo Connect itu, Argo Connection itu seperti apa sih? Jadi Argo Connect ini adalah connecting dan kolaborator. Jadi ini dari Argo Connect kita bilangnya sebuah online talk show dikerjakan oleh Argo Asia Network. Kita pengen memulai menghubungkan multi industri, baik dari mana aja untuk inspiring kolaborator dari multidisiplin dan juga developing opportunity. Dan kita mulai dari minggu lalu kita udah mulai ini minggu kedua. Ini dikerjakan oleh tim Argo Asia Network. Next, Jul. Nah, Argo Asia Network itu apa sih? Ini adalah sebuah integrated marketing agency. Ada Shinka integrated marketing agency, ada media agency juga, NES, ada designer, itu design house juga, ada production lab, itu production workshop juga, ada visio, itu activation specialist, ada video production house juga, ada studio, dan ada juga ArgoFit, kita punya ada creative digital agency juga. Ini yang menyelenggarakan kegiatan Argo Connect siang ini. Next. Dan mungkin saya kenalan sebentar sebelum nanti Mas Kur dan Mbak Lala melanjutkan. Jadi nama saya Nanang Siswanto, saya udah 16-17 tahun lah di consumer industry, dari riset, brand building, brand management juga, activation mulai dari Unilever, ada Bayer, ada Sirat, ada Mayora, ada Undang Niaga juga, dan saya punya passion juga di marketing, sales, digital, dan juga ini bagian dari community development yang saya sama teman-teman coba jalankan bersama bintang-bintang tamu hari ini. Oke, itu aja dari saya kenalan, dan untuk Mas Ken, saya kenalkan sedikit juga. Mas Ken ini adalah teman saya juga, udah dari beberapa tahun yang lalu, sama Mbak-Mbak dan juga Mas Kur ini, dari teman-teman di marketing. Ini beliau yang adalah marketing strategis, kebetulan lokasinya di Surabaya, kita emang lintas kota, lintas industri juga, tapi tetap berkolaborasi untuk bikin sebuah kegiatan siang ini. Monggo, lanjut berikutnya Mas Kurniawan, silahkan. Zul, silahkan Zul, next. Selamat siang semuanya. Saya perlu dapat feedback-nya nih, suaranya sudah cukup jelas ya? Sudah cocok. Oke, sudah cocok. Jadi nanti, kalau next, nanti saya bilang next ya. Jadi sebelum di next, nanti ditunggu dulu.
Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya manggilnya Bapak Ibu, suhu-suhu gitu ya, teman-teman, sahabat-sahabat. Saya lihat banyak yang sudah kenal, yang belum kenal, salam kenal. Nama saya Kurniawan, lengkapnya Kurniawan Santoso, Instagramnya Kak Santoso. Saat ini saya sedang merintis sebuah startup namanya Job2Go. Jadi startup ini bergerak di bidang teknologi rekrutmen. Ide Job2Go ini sangat sederhana nih, teman-teman, Bapak, Ibu sekalian. Jadi kami ingin membantu masyarakat, para pencari kerja untuk 3 hal nih. Yang satu adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai nih dengan keahlian, dengan pendidikan, dan dengan lokasi mereka. Yang kedua adalah kita ingin para pengguna Job2Go ini dapat meningkatkan skill dan keterampilannya. Jadi misalnya sambil cari kerja, bisa belajar menambah skill atau memperbarui skill-nya. Nah, yang ketiga, ini sebagai fitur tambahan yang akan segera hadir adalah kita ingin juga memberikan akses kepada berbagai jasa keuangan. Jadi kita menyebutnya adalah untuk meningkatkan financial health dari anggota atau pencari kerja di Job2Go. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut juga nih nanti di beberapa slide ke depan. Nah, kali ini saya akan membawakan paparan singkat, kurang lebih 15 menit saja, dari sudut pandang dunia kerja. Di mana di kondisi yang disebut dengan new normal ini, kami melihat dunia usaha kembali bangkit, maka dunia kerja pun kembali bergairah. Namun tentu ada hal-hal yang baru, makanya namanya juga new normal. Oke, mari kita explore lebih jauh. Next. Oke, tentang saya sendiri, profil saya, mungkin sedikit saya perkenalkan sebelum memulai startup ini. Sebelumnya saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia permarketingan gitu ya, mostly di sales dan marketing, pengembangan bisnis di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia maupun cabang dari perusahaan-perusahaan asing. Next. Oke, ketika saya cerita sedikit ya, ketika memulai startup Job2Go ini sebenarnya juga relevan nih dengan kondisi kita sekarang di perusahaan kita masing-masing. Saya terinspirasi bahwa sebenarnya seluruh perusahaan itu hadir dan eksis itu karena ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Ini yang mendasari lahirnya Job2Go, di mana pasar tenaga kerja ini adalah suatu permasalahan yang penting untuk Indonesia, gitu ya. Baik dari sisi pencari kerja maupun dari kita misalnya sebagai pimpinan perusahaan atau pemilik usaha. Sebagaimana kita tahu nih kan, cari kerja di Indonesia ini kan masih sangat gimana ya? Sangat tidak terstruktur gitu ya, prosesnya tidak transparan gitu ya. Proses cari kerja harus panas-panasan gitu ya, antri lamaran kerja di mana-mana dan seterusnya. Sehingga para pencari kerja merasa bahwa proses pencarian pekerjaan itu masih kurang nyaman gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara sebenarnya masih banyak juga yang tidak mendapatkan akses informasi yang cukup nih tentang adanya lowongan pekerjaan yang cocok. Sehingga kita merasa perlu untuk menciptakan platform ini. Nah, demikian juga dari pemilik usaha seperti misalnya tim rekrutmen, HRD, juga pasti Anda semua merasakan bahwa proses mencari karyawan ini sangat tidak efisien gitu ya. Misalnya ada 10 pelamar, bawa CV, tentunya Anda harus mensortir dari 10 jenis CV yang berbeda. Jadi very tidak efisien dan costly juga. Next. Nah, seringkali ya kita diingatkan nih, kalau kita sedikit flashback sebagai karyawan ya, mungkin suatu saat kita akan digantikan nih ya sebagai karyawan, baik oleh orang lain yang mungkin lebih pintar, atau yang lebih bekerja lebih keras. Namun selain itu juga mungkin sekali kita akan suatu saat digantikan oleh teknologi. Nah, dengan adanya new normal ini, apalagi ya gitu ya, terjadi percepatan gitu ya, di mana pola kerja antara perusahaan dan karyawan juga akan berubah. Pertanyaannya adalah siapkah kita? Nah, pertanyaan ini sebenarnya dua arah nih teman-teman. Baik ke para pengusaha ataupun kepada para karyawan itu sendiri. Apakah kita sudah siap dengan adanya new normal tadi, dengan adanya perubahan teknologi, ditambah lagi nih dengan pasca COVID. Kurang lebih seperti itu. Next. Nah, jika di antara teman-teman hadirin hari ini ada yang baru lulus atau anaknya lulus tahun ini, tentu tantangan dunia kerja makin rumit nih ya teman-teman. Selain bersaing dengan kira-kira 2-3 juta lulusan baru tiap tahun gitu ya, kita juga bersaing, mereka juga akan bersaing dengan orang-orang yang saat ini sedang mencari kerja. Apalagi banyak juga yang baru mendapatkan layoff tadi, diceritain sama Cak Ken tadi.
beberapa hari ini banyak sekali berita yang memprediksi bahwa pengangguran terbuka ini jumlahnya akan terus meningkat, bahkan lebih tinggi dari yang diperkirakan gitu ya. Jadi ini suatu tantangan nih, khususnya apalagi buat yang baru lulus di tahun 2020. Atau kalau kita memprediksi mungkin termasuk yang lulus di tahun depan. Untuk kita yang di HRD atau recruiter sebenarnya juga challenge sekaligus opportunity ya. Tergantung dari sisi mana. Misalnya untuk suatu pekerjaan atau suatu role, Anda memiliki suatu pilihan gitu ya. Apakah Anda akan merekrut fresh graduate atau pekerja berpengalaman nih yang baru saja kena PHK. Dengan asumsi bahwa cost of manpower-nya sebanding, sebenarnya ada pilihan-pilihan yang menarik gitu. Apakah Anda akan memilih yang fresh graduate atau yang misalnya yang sudah bekerja dan punya pengalaman. Next. Nah, tentunya impact dari COVID ini sendiri gitu ya, dan mungkin new normal akan seperti apa. Chart ini sudah cukup beredar lama gitu ya, teman-teman juga pasti sudah sering lihat bahwa impact terhadap industri sangat berbeda-beda, mulai dari yang impact-nya sangat parah gitu ya, misalnya kita lihat mungkin pariwisata atau konstruksi, transportation, karena memang adanya pembatasan pergerakan manusia. Namun juga banyak sekali sebenarnya beberapa industri yang justru mendapatkan gain. Misalnya contoh farmasi, terus kemudian juga jasa teknologi, jasa elektronik, logistik gitu ya. Jadi di sini kita lihat sebenarnya impact terhadap industrinya sendiri berbeda-beda. Jadi ini mungkin akan jadi landasan discussion sebenarnya kesiapan kita ini adalah sangat tergantung di mana Anda berada. Dan kemudian apakah Anda akan bertahan di industri yang misalnya memang mendapatkan impact yang cukup berat gitu ya. Next. Nah, terlepas adanya impact tadi atau kemudian setelah impact terjadi kemudian ada new normal, sebenarnya kita sudah paham bahwa ketenaga kerjaan ini akan bergeser nih dari gaya lama industrial ekonomi gitu ya, ke kondisi yang selama ini kita menyebutnya sebagai 4.0 sebenarnya ya. Atau mungkin sekarang kita menyebutnya new normal lah, biar ngikutin tren. Nah, banyak sekali perubahan yang sebenarnya mengarah ke hal-hal yang baru, dan dengan adanya new normal ini percepatannya terjadi sangat cepat gitu ya. Beberapa karakteristik misalnya sudah mulai kita rasakan. Satu misalnya lokasi menjadi tidak penting. Sudah terbukti kan bahwa kalau karena terpaksa akhirnya ternyata banyak pekerjaan yang ternyata bisa dikerjakan tidak dari kantor. Ini adalah sesuatu yang sampai dipaksa begitu, akhirnya kita tahu. Saya pernah bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi yang memang dari mungkin 5 tahun yang lalu pun sudah terbiasa dengan konsep remote working gitu ya, atau flexible working office. Namun ternyata sekarang sudah merambat ke semua sektor gitu ya. Ternyata banyak sekali pekerjaan atau function yang memang bisa tidak dikerjakan dari kantor gitu ya, bahkan manufaktur misalnya. Nah, itu yang satu karakteristik yang menonjol. Kemudian yang lain tentang kolaborasi. Ternyata kita akhirnya dituntut nih untuk lebih banyak kolaborasi, baik kolaborasi internal maupun kolaborasi eksternal gitu. Jadi value chain suatu proses bisnis di dalam perusahaan ternyata tidak semuanya harus dikerjakan dengan resources yang ada di dalam perusahaan kita sendiri. Kita terbiasa untuk kemudian melakukan kolaborasi gitu ya, terhadap internal maupun eksternal. Kemudian yang ketiga juga kita sudah rasakan sekarang, waktu kerja yang makin fleksibel. Ini adalah tatanan baru dunia kerja yang sudah diprediksi lama gitu ya. Apa yang disebut 4.0 dengan adanya teknologi, orang tidak harus berkantor di satu tempat, bekerja tidak harus 9 to 5. Ini ternyata dipercepat gitu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah blessing in disguise dengan adanya new normal. Artinya hal-hal yang dulu kita sudah prediksi terjadi gitu ya. Dan ternyata tanpa harus bersusah payah kita beradaptasi, karena terpaksa, karena kita bisa juga gitu ya. Jadi bisa karena terpaksa ini kita rasakan sendiri sekarang gitu ya. Itu. Jadi saya tadi ngambil 3 contoh dari beberapa karakteristik pekerjaan di era new normal. Next. Nah, sekarang kita mengerucut ke apa yang sedang kita bahas hari ini nih gitu ya. Wirausaha atau cari kerja. Tentu ini adalah pilihan yang sangat unik gitu ya. Tiap individu, tiap kita mungkin akan menghadapi pilihan-pilihan yang berbeda-beda gitu ya. Misalnya buat teman-teman, buat rekan-rekan Bapak Ibu yang sekarang saat ini sedang bekerja, apa sih yang bisa kita lakukan? Kita mulai dari yang di sana dulu nih. Mungkin pesan saya adalah kalau kita selalu sering dengar bahwa perusahaan ini sekarang sedang survival mode gitu ya, sedang di masa yang seru-serunya gitu ya.
bertahan terhadap berbagai macam cobaan, menjaga energi agar bisa bertahan sepanjang mungkin gitu ya. Kita belum tahu the light in the tunnel gitu ya. Kita boleh dibilang kita kembali new normal, tapi sebenarnya end of the crisis kita belum tahu. Nah, di sini saya juga ingin sharing pesan bahwa sebenarnya itu juga yang harus kita lakukan nih kalau kita bicara kita sedang bekerja di satu perusahaan. Nah, jadi ya misalnya sebaiknya saat ini kita fokus gitu ya dengan pengembangan diri, meningkatkan skill gitu ya, yang dibilang dengan upscaling gitu ya, di skill yang sedang kita kuasai, atau kemudian kita coba rescaling gitu ya, coba pahami skill-skill yang lain apa yang akan sedang hot gitu ya, kayak gitu. Jadi fokusnya survival mode, momentumnya meningkatkan skill untuk meningkatkan skill yang ada, no drama, be the best di bidang Anda masing-masing. Jadi mungkin ini ada saran untuk Anda yang sedang bekerja dan masih bekerja. Berikutnya, next. Kalau sekarang Anda sedang cari kerja, gitu ya, baik karena tadi baru lulus atau terkena satu dan lain hal dari perusahaan yang sebelumnya, sebenarnya ada beberapa pesan gitu ya. Tentu saja pilihan untuk menjadi wirausaha salah satu pilihan yang pas nih untuk dalam kondisi kayak gini. Balik lagi, sebenarnya ini momentum kalau misalnya Anda dalam kondisi terpaksa gitu ya untuk memulai sesuatu hal yang baru. Namun meanwhile sebenarnya bisa coba juga dilakukan dengan dilakukan proses pencarian pekerjaan yang mungkin agak berbeda dengan proses pencarian pekerjaan kalau kondisinya tidak krisis. Contoh misalnya kita memahami bahwa oke, karena ada keterbatasan pergerakan gitu ya, dan mungkin juga keluarga kita di rumah juga mungkin sedikit khawatir kalau kita pergi terlalu jauh, bisa jadi kita mencoba untuk mencari pekerjaan yang ada di sekitar lokasi gitu ya, seperti itu. Terus kemudian apakah juga jika memungkinkan coba Anda pilih pekerjaan yang bisa dikerjakan dari jauh. Contohnya seperti itu. Nah, ini juga sedikit iklan gitu ya. Di Job to Go kita sudah mendevelop aplikasinya untuk bisa memberikan jasa itu gitu ya. Jadi cari lokasi, cari pekerjaan di sekitar Anda gitu ya. Nanti Anda bisa coba Anda download, kemudian coba Anda apakah ada pekerjaan yang kebetulan sedang open recruitment di sekitar lokasi Anda. Jadi tinggal aktifkan map-nya, Anda bisa melihat, men-scan gitu ya. Misalnya lokasi saya di Jakarta Timur, saya bisa scan radius 1 kilo, 2 kilo dari tempat tinggal saya. Atau misalnya Anda berada di dekat dengan jaringan kereta gitu ya, kereta api, mungkin Anda mencoba mencari lowongan pekerjaan yang berada di sekitar stasiun misalnya, stasiun. Nggak harus di lokasi Anda, karena mungkin misalnya Anda di Bogor, Anda coba kerja di Jakarta, tapi Anda mencoba mencari lokasi kerja di sekitar stasiun kota misalnya. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi, ini sebenarnya salah satu fitur yang coba kita dikembangin juga untuk mengadaptasi new normal gitu dalam proses pencarian kerja. Nah, yang ketiga, kembali lagi ini tadi hot skill. Nah, hot skill ini sebenarnya gampang-gampang susah gitu ya. Mungkin bisa di next juga ya. Next. Ya, ini hampir slide saya yang terakhir, tapi mungkin pesan yang cukup menarik. Yang masih buka dan justru sedang meningkat tuh banyak banget gitu ya. Di aplikasi kita sendiri, mungkin kalau Bapak Ibu cek masih banyak banget perusahaan yang sebenarnya masih recruiting gitu ya. Ada beberapa function yang bahkan makin banyak dibutuhkan. Nah, yang menarik kan sebenarnya karena ini kondisinya orang nggak bisa bergerak, banyak sekali juga pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah. Contohnya misalnya semua hal terkait dengan marketing gitu ya, karena nggak bisa kemana-mana, brand gitu ya, sekarang fokus benerin dia punya website, copywriting, graphic design gitu ya, digital marketing, social media management, sebenarnya itu lagi sedang booming. Tentunya jika Anda misalnya kebetulan memang berada di sektor itu, maka sebenarnya tidak perlu khawatir karena di segmen itu ya skillnya, nggak perlu khawatir karena memang sedang booming. Tapi misalnya tidak, bisa juga dicoba nih untuk mempelajarinya gitu ya. Tapi sebenarnya tidak hanya yang sifatnya digital atau kreatif gitu ya. Sebenarnya old fashion job seperti sales pun sebenarnya juga masih banyak dibutuhkan. Mungkin memang bedanya adalah kemudian lebih di-equip dengan teknologi gitu. Misalnya bagaimana berjualan dengan memanfaatkan. Jadi sales tetap dicari, sales manager, area sales manager gitu ya. Kita salah satu klien kita melakukan proses akuisisi ke warung-warung misalnya gitu ya. Tapi ternyata sekarang harus kita switch gitu ya. Orangnya masih sama, tapi sekarang kita bekalin bagaimana kemudian melakukan berjualan itu dengan aktif menggunakan WhatsApp misalnya. Terus kemudian menggunakan social media dan seterusnya. Jadi
sebenarnya old fashion job pun juga mulai sedikit berevolusi untuk dengan lebih dikembangkan digital. Jadi jangan khawatir hot skill-nya ini, skill-nya masih banyak, baik yang hot new skill maupun yang model-model pekerjaan lama tapi di-equip dengan teknologi. Ya, next-nya, jadi sebagai penutup, benar sekali bahwa kita harus berpikir untuk berperan aktif ya. Jadi saya melihat Job to Go ini kita mencoba berperan aktif mencari solusi dengan memberikan bantuan di mana membantu pekerja itu untuk bisa meningkatkan skill-nya gitu ya, sambil menunggu misalnya pekerjaan barunya itu akan muncul atau sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dan juga semoga apa yang kita lakukan ini juga bagian dari ekosistem yang mendukung new normal gitu ya. Dalam hal ini konteksnya adalah kami sebagai pelaku bisnis di tadi rekrutmen service atau ketenaga kerjaan. Jadi next. Terima kasih. Mungkin itu sebagai pemantik awal untuk berdiskusi. Kesimpulannya tadi masih banyak dunia kerja sedang bergejolak dalam hal yang positif ya. Pertanyaan apakah kita siap itu tentunya pertanyaan yang harus dijawab nggak hanya kita sebagai pekerja ya. Jadi saya yakin banyak di antara audiens hari ini yang berada di posisi manajemen gitu ya, atau pimpinan perusahaan atau bahkan mempunyai usaha. Sebenarnya kesiapan itu artinya banyak sekali gitu ya. Kita melihat sekarang lagi surplus tenaga kerja, saat yang tepat untuk hiring sebenarnya. Jadi ketika banyak kemudian yang memberikan pesan negatif, misalnya wah krisis masih panjang, saya melihat harusnya sebaliknya. Ini saat yang tepat sebenarnya untuk hiring. Bayangkan banyak sekali surplus atau supply pekerja atau karyawan dengan kualitas yang baik saat ini mereka sedang bekerja dan bahkan ready untuk bekerja saat ini juga misalnya. Jadi keep in touch, bisa follow kita punya Instagram, nanti juga bisa bertanya jawab di session ini ataupun follow up melalui Japri langsung ke saya. Jadi mungkin itu Mas Nanang, Mas Cak Ken sebagai pembuka dari saya. Terima kasih ya. Thank you, Mas Kur. Thank you. Oke, ya. Mantap. Rasanya bagus. Monggo, Cilala silakan lanjut. Next, Oke, baiklah. Thank you. Boleh di slide. Oke, next. Nah, saya mau ngucapin thank you buat yang udah join hari ini ketemu sama saya. Thank you buat Mas Nanang, Cak Ken, yang sudah ngundang saya di sini juga. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi saya juga mau sharing dikit sebenarnya. Tadi saya cek ada partisipan namanya Patricia ya. Mungkin kita kakak beradik juga ya di sini ya. Patricia, salam kenal. Nah, meskipun nama saya Patricia Yuanila, tapi saya lebih lebih sering dipanggilnya Lala. Jadi better panggil aku Lala aja. Dan hari ini saya adalah psikolog. Saya ada di lembaga konsultan psikologi di Semarang. Kemudian saya juga jadi HR coach untuk beberapa company di Kendari, Surabaya, Semarang. Saya juga associate untuk Sinergia Konsultan di Surabaya, dan saya juga sertifikasi ya untuk point of view fototerapi. Nah, mungkin saya manggilnya lebih gampang teman-teman aja ya di sini ya. Materi yang akan saya kasih saat ini sebenarnya mungkin kalian juga sudah tahu lah ya dengan situasi orang pada bilang ini new normal or anything. Saya di sini akan bantu lagi untuk meneguhkan dan menjelaskan, karena betul sekali seperti yang disebut oleh Kak Pur tadi bahwa sebenarnya lowongan pekerjaan itu masih ada. Nah, kita akan coba melakukan kalau saya bilang adalah kita yuk self reflection. Jadi di sesinya saya ini lebih banyak mungkin one way ya, karena saya mau teman-teman yuk kita cek lagi ke diri kita. Karena kalau kamu bingung ada di persimpangan, kamu mau nyari kerja atau kamu mau usaha, ini saat yang tepat untuk kamu dengerin sesi ini, dan kita lebih banyak nanti berdiskusi di akhir acara. Yuk kita self reflection karena saya nggak akan judging juga. Next. Oke, teman-teman sekalian. Di situasi macam saat ini, sebenarnya gimana sih kamu melihat situasi ini? Dalam sisi ekonomi, dalam sisi bisnis, dalam sisi tenaga kerja. Karena yang saya ketahui dan yang saya pelajari, pasar kerja itu akan berbeda nih tahun ini. Kenapa berbeda?
Karena sebenarnya di saat ekonomi bergejolak ya, kita dengan situasi COVID-19 seperti ini, dengan adanya PSBB, new normal, ternyata prioritas dari orang itu lebih kepada keamanan pekerjaan daripada kesempatan untuk dia bekerja di tempat yang lebih menarik ataupun di tempat dengan bayaran yang lebih tinggi. Akhirnya apa sih? Dia secure, mengamankan apa yang dia punya saat ini. Kemudian ada juga saya sempat diskusi dengan beberapa teman yang memang adalah HR juga, kemudian ada para pencari kerja. Ada ketakutan yang mulai masuk pada saat ini. Ketakutannya adalah kalau saya masuk pertama, jangan-jangan saya dikeluarin pertama, gitu kan? Kenapa? Karena ada yang berubah di situasi sekarang ini. Boleh dibantu next? Ini saya next-nya panggilnya ke siapa nih? Jojo ya kayaknya ya. Oke, teman-teman. Jo ya. Jo lagi. Teman-teman, yuk kita coba tanya ke diri kita dulu ya masing-masing. Sebenarnya pelajaran apa yang kamu sudah ambil dari situasi, kalau saya nggak salah kita sudah 3,5 bulan ya di situasi seperti sekarang ini. Dari work from home, kemudian jadi paro-paro ya, work from office, work from home juga. Ada yang akhirnya semua pada berjualan makanan, ada yang sudah akhirnya semua pada ikut buka usaha apapun. Nah, coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Yang pertama adalah pelajaran apa yang kamu pelajari dari situasi ini. Yang pertama. Yang kedua, sebenarnya skill apa sih yang sebenarnya kamu pelajarin? Karena mustahil kalau kamu nggak mau pelajari apapun 3,5 bulan ini. Karena ini pertama kalinya kita kena COVID ya. Jadi saya pikir apa yang akan saya share di sini akan related juga dengan bagaimana kamu mencari pekerjaan nantinya. Kalau saya bisa share bukan pengalaman ya, tapi apa yang saya lihat dengan situasi COVID ini, kita mau nggak mau kita diajarin untuk digitalization and being agile, bener nggak sih? Akhirnya kita mau nggak mau pakai platform misalnya video conference, kita ikut kayak gini kan seminar secara online. Ini adalah digitalization yang sebenarnya sudah ada. Ini sudah ada tapi tidak kita maksimalkan. Ternyata di situasi saat ini kita akhirnya malah mempelajari banyak hal baru. Dan saya pikir this is the good things. Jadi sorry to say, kalau kamu tidak mempelajari apapun selama situasi COVID-19 ini, kayaknya bakalan susah kamu untuk fight di situasi new normal, terutama di dunia kerja. Next. Nah, terakhirnya sebelum saya masuk ke materi saya untuk self-reflection, ini saya akan tutup dengan a question. Situasi saat ini, digitalization and agility, bagi kalian, ini challenge atau opportunity? Karena manusia itu sebenarnya kita tuh punya animal instinct, fight or flight. Kamu mau lawan atau kamu mau kabur gitu kan? Nah, this is your point of view, jadi ini akan closing dari self-reflection hari ini. Oke, next. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi materinya. Kalau misalnya teman-teman merasa suara saya kurang jelas, suara saya kecemprengan, atau speed-nya saya terlalu cepat, boleh ramein di kolom chat ya. Oke. Tadi sudah dibahas sama suhu saya, Kak Pur. Ternyata banyak sekali lapangan pekerjaan di luar sana. Banyak sekali informasi yang mereka ternyata masih membutuhkan tenaga kerja. Dan ini pun saya alami ya. Jadi ada salah satu klien saya di Surabaya ini malah lagi nyarinya HR manager dengan lumayan posisi cukup tinggi kan. Jadi terbuka sekali, terbuka banget kalau memang kita mau bisa survive di new normal ini. Bukan berarti dengan pemangkasan tenaga kerja kita tuh kayak nggak punya lahan di sana. Nah, cuma yang menjadi satu pertanyaan pentingnya adalah situasi ini kan situasi yang berbeda ya. Situasi yang berbeda dalam arti kita sudah tahu banyak company juga yang melakukan layoff karyawannya.
Dulu mungkin kita bersaing dengan 10 orang atau 100 orang. Saat ini tuh kita bersaing dengan 500 orang. Apa yang harus kita bawa yang membedakan kita dengan para pesaing kita di luar? Saya punya bukan satu teori sih sebenarnya, saya punya pemikiran ya CFC, capacity, fighting spirit, sama capability. Nah, capacity ini tentang apa sih? Tentang bagaimana kita membesarkan kapasitasnya kita. Nah, kalau di dunia psikologi ya, teman-teman di sini juga kalau memang berbisnis ataupun sebagai seorang karyawan pasti masuk kuliah ada masuk kerja akan ada psikotes. Psikotesnya sebenarnya kita bilang ini adalah potensi. Itu hanya mengukur potensi aja. Ini kita bilang adalah capacity. Kapasitasnya itu sebesar apa sih? Bukan skill-nya. Kita bicara tentang capacity yang memang kita bisa upgrade di sini. Di situasi saat ini, di mana semuanya digitalization, tadi Kak Kur juga udah bahas bahwa new normal ini ada jobs yang di new normal yang dibutuhkan tentang knowledge yang intensif, skill, talent. Nah, ini related di sini. Kamu mau membesarkan kapasitasmu itu seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan untuk ngegedein ruangnya kamu supaya kamu berbeda dengan yang lain? Kemudian yang kedua, fighting spirit. Kenapa sih fighting spirit ini penting? Kata kuncinya di dua kata yang pertama, digitalization and agility. Being agile itu apa sih? Kemampuan seseorang untuk merubah arah dengan cepat dan tepat. Kebayang nggak? Kalau ternyata kita nggak punya fighting spirit, kita nggak akan mungkin mengikuti perubahan yang ada. Karena capek sendiri. Karena kita nggak punya passion di sana. Apa yang membedakan orang sukses dengan orang nggak sukses? Dia punya kapasitas yang sama, tapi mungkin dia beda fighting spirit-nya. Ada orang kalau misalnya dia gagal, dia bangkit lagi. Ada orang dia gagal, dia nyalahin lingkungannya. Nah, ini yang membedakan dan ini akan menjadi hal penting teman-teman dalam mencari pekerjaan ataupun beradaptasi di lingkungan new normal saat ini. Fighting spirit-nya udah tinggi apa belum? Kemudian yang ketiga itu adalah capability. Capability kita akan bahas tentang kompetensi. Kompetensi apa aja sih yang dibutuhkan? Kalau tadi kalian benar-benar fokus ke materinya Kokur, sebenarnya yang saya bahas ini related sekali. Kapasitasnya adalah skill talent. Skill talentnya apa? Tadi dibahas kalau kita akan lebih banyak, ada pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Oke, kompetensi apa yang dibutuhkan kalau di rumah? Mungkin di dunia digitalization ini, kamu diminta untuk continuous improvement. Harus benar-benar belajar dan adaptasi, flexibility. Itu sebenarnya adalah kompetensi. Nah, ini yang harus kita cari. Sebenarnya, kompetensi seperti apa yang akan kamu tingkatkan untuk support pekerjaannya kamu? Strength point-nya kamu apa sih yang membedakan kamu dengan orang lain? Oke, next Jo. Nah, ternyata new normal itu punya new style recruitment. Sebenarnya ini bukan new style sih, tapi ini dijadiin kayak new standard. Kenapa? Karena kita nggak mungkin kayak online test ya saat ini dengan klasik. Kalau saya bilang tuh Pak classical test. Jadi kalau ngetes 80 orang gitu kan, nggak boleh. Kenapa? Karena ada physical distancing. Kita menghormati hal ini. Mau nggak mau yang dipakai apa? Online test. Kemudian kita mungkin nggak bisa langsung face to face interview. Yang ada apa? Akhirnya mulai nih muncul lagi untuk job simulation. Oke, by phone kita akan dibilang coba deh buat program. Kebetulan saya di dunia HR. Kalau saya nyari seorang HR, saya akan share tentang situasi company-nya seperti apa. Coba deh kamu pikirin kalau misalnya disuruh buat manpower planning, kira-kira berapa orang? Atau coba deh analisa job desk ini seperti apa? Atau coba deh cek training and analisisnya seperti apa? Kita akhirnya di new style of recruitment ini sudah nggak bahas lagi tentang potensi.
kita mulai yang dikeluarin adalah skill sama kompetensinya. Perusahaan akhirnya mau nyari yang apa yang tepat nih gitu loh. Juga bukan yang promising gitu loh. Karena yang promising belum tentu juga tepat buat mereka. Nah, kemudian platform yang terakhir dipakai adalah video conference. Saya akan bahas lebih banyak nanti tentang video conference karena saya anggap teman-teman di sini adalah job seeker ya. Atau mungkin kalian di sini akan conduct satu rekrutmen gimana caranya kita mengoptimalkan video conference ini. Next, Jul. Nah, ini tipsnya saya. Berdasarkan pengalamannya saya melakukan interview secara online. Yang pertama adalah present yourself, kompetensi sama skill. Karena kita tahu ya, interview itu kan sebenarnya, kalau saya bilang proses jual diri, benar nggak sih? Gimana perusahaan tertarik sama saya? Tugasnya saya adalah gimana caranya saya terlihat menarik. Atau saya kelihatannya menarik gitu loh. Ini kita udah nggak main lagi nih di new normal saat ini. Yang dilakukan adalah gimana caranya kamu itu blow up kompetensi sama skillnya kamu. Apa yang udah kamu lakukan di tempat kerja lama kamu? Atau apa hal yang sudah kamu pelajari selama new normal ini? Skill apa? Ada hal baru nggak? Itu yang kamu jual di sini. Kemudian yang kedua itu adalah practice in front of mirror. Jadi gini, percaya nggak percaya, meskipun saya banyak melakukan saya bilang training, saya banyak melakukan interview, saya aja masih praktis gimana caranya ngomong di depan. Karena ini sangat penting, kamu jadi ngerti angle-nya kamu itu bagusnya ke kiri apa ke kanan, kepalanya kamu lurus apa enggak. Ini kira-kira layar isinya muka kamu semua apa cuma jidatnya kamu. Ini yang kadang kita tuh lupa, hal-hal teknis preparation sebelum kita melakukan interview. Hal-hal sederhana, ini adalah hal kunci kalau saya sebagai interviewer nih, ini adalah hal kunci buat saya, berarti kamu nggak prepare. Gimana saya bisa hire seseorang yang sebenarnya akan saya terima dengan value perusahaannya saya itu continuous improvement ataupun adaptability atau mungkin flexibility. Kalau ternyata orang yang saya interview aja, dia tuh tidak fleksibel, dia nggak belajar, dia nggak preparation, dia nggak ada pembelajaran apapun, gitu kan? Kemudian tentang body language sama expression. Jadi ini malah bahasnya kayak lebih ke psikologi ya. Jadi saya berusaha nih ngelihat proses interview, kandidat yang saya interview itu dia duduknya nyantai, atau dia duduknya dengan posisi yang tegak, dengan posisi yang benar. Karena sebenarnya nggak ada bedanya antara virtual interview ataupun offline interview. Kita sama-sama observe, jadi jangan salah. Bukan berarti kalau misalnya virtual kamu mau pakai baju sembarangan itu nggak apa-apa. Kemudian tentang scene juga nih, jadi ada best spot-nya. Karena saya pernah interview salah satu kandidat kebetulan di Makassar, itu belakangnya view-nya adalah jemuran baju, gitu kan? Ini kita bahas lagi nih preparation. Dia udah siap belum sih dengan adanya new normal? Kenapa? Karena virtual interview ataupun online interview akan sering dilakukan. Kenapa? Low cost, ya. Kemudian sering nggak sih kita ngelakuin koneksi internet? Ini hal yang sederhana, karena kadang kalau saya interview, kadang delay. Kalau enggak pengurangan, kalau enggak videonya freeze. Simple banget. Kemudian, ini saya mau sharing juga ya. Meskipun saya di depan laptop, saya itu punya post-it. Makanya saya tulis adalah sit down and prepare post-it. Apa yang akan kita bahas saat kita mau present dirinya kita, kompetensinya kita, skill-nya kita. Gak mungkin dong kita lihat catatan. Kita kan punya layar laptop yang bisa ditempelin. Jadi kamu bisa, bisa untuk cek dan balikin lagi sebenarnya apa sih yang mau kamu sampaikan. Gitu. Eye contact. Eye contact juga keep the camera at eye level. Jadi kamu nggak ngedangak, kamu juga nggak nunduk. Ini sangat penting sekali. Dan sebenarnya ada juga rumusnya bahwa
Saat kita interview, yang kita lihat itu bukan screen, yang kita lihat itu adalah kameranya. Kita kebanyakan kan kayak gini, kayak saya aja biasanya, saya lihatnya bukan ke kamera, saya lihatnya adalah ke screen. Ini kalau untuk interview benar-benar interview ya, kamu harus memposisikan seakan-akan kamera yang ada di depan laptop kamu ataupun di handphonenya kamu itu adalah si interviewernya. Gitu. Kemudian dress up, tadi saya udah singgung sedikit ya, gimana cara kamu dress up, karena however online ataupun offline interview itu sebenarnya sama aja. Kemudian make a connection. Gini, meskipun interview itu sebenarnya adalah teknik jual beli, ya kamu jual, company beli kan sebenarnya kan, ataupun itu kamu jual diri di sana supaya kamu dibeli sama si company. Tapi paling penting di sini adalah menciptakan satu connection. Kamu mau dinilai seperti apa di sini? Apa yang mau kamu tawarkan ke sana? Karena yang pintar itu banyak, tapi yang bisa building connection itu yang susah. Jadi ini yang mungkin teman-teman bisa jadi renungan. Saat saya interview itu saya ingin dikenal sebagai seperti apa. Bayangin dong, kalau saya interview 5 orang, saya pasti hanya akan ingat mereka yang has connection with me. Entah apapun itu, caranya dia ngomong, caranya dia berinteraksi, caranya dia menjelaskan, eye contact-nya. Nah, ternyata, bahasa nonverbal ini penting sekali. Karena kita udah ngerti ya, nonverbal itu kalau saya nggak salah itu nyumbang 47% sebenarnya. Jadi, this is the important things ya, make a connection. Kamu dikenal seperti apa? Cari tahu dulu. Next, Jo. Ini kayaknya panjang ini ya. Nah, kenapa saya kasih foto soft lens? Guys, kita ada di digitalization and agility. Kita tahu. Company itu berubah. Trend itu berubah. Bisnis itu berubah. Soft lens. Zamannya saya kecil tuh nggak ada yang namanya soft lens. Adanya kacamata, terus ada rantainya. Bener nggak? Sekarang jarang banget ngelihat orang ada kayak kacamata, ada rantainya. Itu biasa buat anak kecil, supaya nggak jatuh. Ataupun, sekarang orang lebih praktis menggunakan soft lens daripada menggunakan kacamata. Ada perubahan, yang mana kamu harus beradaptasi. Adaptasinya untuk mempermudahkan. Digitalisasi ini kan sebenarnya mempermudahkan, bukan memperumit kamu. Mempermudahkan buat siapa? Buat company juga. Menggunakan media platform, saya sebut merek seperti Zoom ini memudahkan. Daripada kita harus ketemu lewat satu ruangan untuk mengadakan satu seminar, di mana kita harus berbayar, satu orang minimal berapa, ada charge. This is the simple way. Kemudian seperti juga, masih ada nggak yang pakai handphone Nokia 5110? Quartri ya? Nomor 1 ABC, DEF, nomor 2. Nggak ada. Kenapa? Kita aja sudah belajar loh di sini. Itu bukti kita udah menerima digitalization. Itu bukti kita lincah. Kita bisa belajar kok. Kalau kita aja bisa menggunakan platform, ataupun kita juga bisa memakai penggunaan handphone dari yang biasa menjadi yang touchscreen, kita tuh sudah ready. Kita ready untuk berubah. Pertanyaannya, kamu sudah ready belum untuk belajar? Next, Jo. Nah, ini ada survei. 2020, ini juga membahas yang tadi Kak Pur tempat sharing ya, tentang jobs in a new normal, apa sih yang dibutuhkan sebenarnya. Ternyata ada top critical competency. Agility and responsive. Tren di satu bisnis itu berubah. Kalau kita nggak agile, kita cepat tanggap terhadap perubahan dan kita merespon dengan cepat, kita akan ketinggalan sama orang lain. Kemudian yang kedua tentang emotional resilience. Sebenarnya emotional intelligence ini menjadikan salah satu skill yang harus dipelajari di 2020. Kenapa? Orang pinter itu banyak, tapi seberapa pinter dia menggunakan emotional intelligence menjadi masalah.
Kenapa sih orang yang punya emotional intelligence tinggi, dia tuh bisa balancing antara pekerjaan sama personal. Masalah personal nggak dibawa ke pekerjaan, masalah pekerjaan nggak dibawa ke personal. Orang yang emotional intelligence-nya tinggi, dia memiliki satu kemampuan untuk handle stresnya dia dengan baik. Dia bisa stay calm, tenang di situasi yang mungkin tidak baik ya pada saat ini, dan gimana caranya dia keep untuk positif dan menjadi positif influence di lingkungannya, nggak yang jenggot dengan situasi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah building collaborative relationship. New normal ini kan sebenarnya bring unique challenge ya, untuk gimana caranya sih kita itu pekerjaan cepat selesai, gimana caranya kita kolaborasi. Ini kolaborasi juga tadi dibahas di slide-nya Kak Pur juga. Kita harus cari supporting network-nya di sini. Gimana kita bisa berkolaborasi di sini. Nah, akhirnya balik lagi, kalau kita itu cukup tanggap, kita memiliki emosi yang baik, kita membawa good impact ke lingkungan, saya yakin itu pasti gampang untuk building collaborative relationship. Kemudian yang keempat adalah change management. Disruption is the biggest source of change. Mau bahas gimana ya, tetap aja ada yang harus berubah. Nah, jadi ini saya cangking lagi bahasanya Kak Pur tadi. Penting banget buat kamu untuk upskill, reskill, reset, reboot. Ini benar-benar yang kita itu kadang susah banget untuk berubah gitu kan? Karena kayaknya kalau udah satu aja. Padahal kita ngerti dunia ini berubah, bisnis juga berubah. Nggak ada yang nyangka kok kita bakal dapat COVID-19 ini. Mau nggak mau kita change management kan? Nah, dan yang terakhir ini adalah flexibility dan adaptability. Balik lagi kita bahas bagaimana kita beradaptasi. Sudah ready belum? Sudah siapkah kita untuk unlearn? Yang sudah kita pelajari kita buang. Ya enggak, untuk kita relearn. Ada hal baru yang harus kita pelajari di sini. In the end, kalau kita mau bahas tentang flexibility dan adaptability, kita akan bisa beradaptasi kalau kita bisa menerima perubahan itu sendiri. Next, Joe. Nah, ini sebenarnya ini kayaknya slide saya nomor 2 yang terakhir. Di sini saya cuma mau menegaskan aja ke teman-teman. Kadang kita masih bingung kan, kita mau melangkah kemana. Sebenarnya saya mau jadi pegawai kah? Atau saya mungkin sudah saatnya starting something new, buka startup mungkin yang lagi booming saat ini, kan? Boleh nggak kita cari tahu gimana caranya? Ya boleh banget, karena sebenarnya ini cukup terbuka ya. Namanya potential review, kamu gali di potensinya kamu itu di mana sih? Kamu cocoknya bekerja di bidang apa sih? Potensinya kamu di mana? Kita bahas kapasitas, kemudian kita bahas fighting spirit, kita bilang capability. Ini akan diungkap di potential review. Kemudian kalau misalnya kamu nggak yakin butuh orang ngobrol, ayo kita konseling aja di sini. Atau sebenarnya saya sudah punya posisi, saya sudah punya karir, tapi saya nggak tahu next-nya saya mau kemana. Ayo kita karir coaching. Jadi kebingungannya kamu itu sebenarnya bisa dibantu dengan potensial review, counseling ataupun career coaching. Nah ini kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol, boleh juga nanti cek di Instagramnya saya, boleh kontak saya di @la2gig. Next. Nah ini ada yang terakhir. Saya yakin dan saya percaya ini mau jadi one day atau mau jadi day one, aduh kebalik ternyata one day or one day ya. Jadi sebenarnya adalah kamu mau jadi ini one day atau kamu mau jadi ini day one, itu sebenarnya kamu yang mutusin. Karena sebenarnya ada waktu yang tepat untuk mulai. Setiap waktu yang terbaik untuk mulai sesuatu itu adalah saat ini. Itu aja dari saya. Thank you sudah mendengarkan celotehannya saya. Saya balikin lagi ke Kak Nanan, Kak Ken. Oke, terima kasih Cilala.
untuk mempersingkat waktu, mungkin Mas Nanang bisa kasih closing. Jadi ini materi terakhir, jadi mengenai pilihan wirausaha, ya. Jadi sebelumnya Mas Nanang itu ikut orang, ya. Jadi beliau sebagai pekerja, sebagai pegawai karyawan swasta. Kemudian Mas Nanang ini beralih menjadi seorang wirausahawan. Nah, ini di sini Mas Nanang akan membagi pengalamannya, ya. Jadi mungkin nggak terlalu lama, silakan Mas Nanang. Oke, terima kasih Mas Ken, Cilala dan Mas Gus. Sebenarnya ya ini pengalaman pribadi juga. Ternyata menjadi wirausahaan baru tuh memang tidak gampang, tapi benar kata Cilala yang paling slide terakhir tadi, kita mau menentukan day one atau one day. Jadi memang pertama kita tentukan dulu kita mau apa passion kita. Tentunya kita mau terjun ke kategori apa yang kita pengen pelajari di sana dan juga pengen terjun bisnisnya ataupun berusaha di sana. Kemudian yang kedua, saya mencoba mengaplikasikan semua pengalaman yang sudah pernah saya dapat sebelumnya, karena membuat usaha kecil itu juga cuma kecil size-nya sebenarnya. Tapi semua hal yang kita punya sebelumnya itu memang harus diaplikasikan di sana semua. Memang tidak mudah, tapi yang harus dicoba. Yang ketiga, siap-siap untuk gagal dan bangkit lagi. Karena terus terang saya dulu mungkin 4 atau beberapa kali kegagalan juga sebelum saya yang terakhir terbaru saya punya salah satu franchise Kopi dan Jiwa, saya punya satu, dan itu juga saya pelajari sendiri dan juga aplikasikan dan juga monitor di sana. Memang banyak hal yang saya dapatkan, pertama dari segi pengalaman baru sebagai berusaha, terus yang kedua juga mencoba mengaplikasikan apa sudah saya dapat ilmu sebelumnya, ilmu marketing, ilmu sales, untuk saya aplikasikan di sana. Dan yang berikutnya lagi adalah kesiapan mental kita untuk menjadi seorang wirausahaan. Itu sangat penting dalam konteks mental kita harus berani menjadi mental businessman. Itu yang saya coba aplikasikan sekarang, Mas Ken. Dan itu menarik buat saya, mengapa? Karena ya itu menjadi tantangan sendiri buat saya untuk memulai, dan ala bisa karena kepaksa kadang-kadang. Memang itu yang cocok dengan slide terakhir Cilala tadi. Whether we choose one day atau day one. Itu sih Mas, kan sekelas aja. Oke. Kita langsung masuk ke last session, ya. Jadi mengenai untuk tanya jawab, saya bacakan aja. Pertanyaan pertama ini kayaknya cocok dijawab oleh Cilala, ya. Dari Sally Handayani. Izin bertanya, untuk fresh graduate atau yang masih kuliah, bagaimana cara membuat CV yang menarik untuk perusahaan, ya? Atau bagaimana cara mengembangkan usaha yang cocok bagi mahasiswa? Jadi ini kayaknya ada dua pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan pertama bisa dijawab oleh Cilala. Cara membuat CV yang menarik untuk perusahaan yang dilamar. Jadi silakan Cilala. Oke. Jadi CV yang oke itu yang kayak apa sih gitu? Halo Sally, salam kenal. Jadi gini, kalau saya boleh saranin versinya saya ya. Saat ini tuh kita lagi nggak suka kalau misalnya nerima CV itu berlembar-lembar. CV itu harus to the point, mengungkapin, tadi saya udah bahas ya, kalau interview itu kan kamu bahas tentang skill-nya kamu apa. Kamu cerita aja dirinya kamu, tapi yang related dengan job yang kamu lamar. Nah, ada satu teknik ya, kalau saya bisa sharing, itu namanya adalah one page concept. Dibuatin semua dalam satu one page, karena itu lebih menarik daripada kamu buat sampai 2 lembar, 3 lembar. Kemudian jangan ada warna yang nabrak. Nah, identity-nya Shirley ini apa nih? Karena sebenarnya apa yang akan kamu lamar itu akan berpengaruh juga dengan CV yang kamu buat. Jadi kalau misalnya perusahaannya konvensional, kamu buatnya terlalu banyak warna, itu juga jadi tidak cukup enak dan eye-catching dilihat. Jadi kalau saya bisa saranin, yang pertama adalah pengalaman kerjanya kamu, yang kedua itu pribadinya kamu yang related dengan pekerjaan yang kamu lamar, kemudian yang ketiga bahas deh kompetensi yang kamu punya itu apa. Dan kalau bisa itu ada contohnya, jangan cuma bahas saya itu suka teamwork yang kayak apa di sana, gitu. Oke. Itu agak dua pertanyaan. Yang pertanyaan kedua mungkin bisa dibantu Mas Nanang ya. Oke, menjawab pertanyaan yang kedua dari Mbak yang sama, Mbak Sally. Sebenarnya kalau saya lihat malah sekarang mahasiswa sekarang jauh lebih kreatif dari zaman dulu. Mengapa? Ya
pertama dari segi koneksi internet, kemudian digital, online segala macam itu bisa jadi satu bahan memulai untuk mereka berwirausaha dalam konteks online sales dan juga e-commerce itu sangat-sangat banyak dibantu zaman sekarang. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi kayak WhatsApp, IG segala macam itu sebagai pemula untuk mereka tanpa mengurangi waktu mereka sebagai mahasiswa. Saya pikir itu satu permulaan yang bagus untuk mereka memulai bekerja dalam konteks berwirausaha sejak mereka menjadi mahasiswa. Gitu Mas Ken. Monggo pertanyaan berikutnya Mas. Pertanyaan berikutnya ini dari Mas Ibam ya. Bagaimana untuk mendapatkan lowongan kerja secara freelance? Apakah freelance melalui online atau hal lain? Mencari pekerjaan sekarang ini agak sulit di tengah pandemi seperti ini. Ini mungkin Mas Kurniawan bisa bantu. Monggo, Mas Kurniawan. Pertanyaan yang freelance ya? Ya. Ya, jadi freelance ini menarik ya, teman-teman. Freelance ini ada 2 jenis freelance sebenarnya ya. Jadi mungkin ada beberapa pekerjaan freelance yang biasa dikerjakan secara remote gitu ya. Mungkin ini banyak terkait dengan jasa atau pekerjaan yang sifatnya kreatif atau teknologi gitu ya, misalnya desain grafis atau kemudian juga coding gitu ya, developer gitu ya. Jadi memang ini sudah lama ada gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan freelance yang sifatnya on demand atau sifatnya physical gitu ya. Mungkin ini kalau orang di luar negeri dikenalnya sebagai gig work gitu ya, atau pekerjaan sampingan yang fisik. Dan jadi dua-duanya itu ada, dan dua-duanya memang sekarang sudah banyak kalau cari ya di mana ya dengan bantuan teknologi gitu ya. Salah satunya mungkin di Job2Go itu sendiri juga teman-teman bisa lihat di aplikasi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan ya, jadi nggak hanya freelance ya, jadi ada istilahnya itu sebenarnya lebih luas ya, jadi freelance atau kemudian part time gitu ya. Itu juga adalah hal-hal yang bisa yang bisa dicari nih di Job2Go, atau sebenarnya ada beberapa job portal atau kemudian portal sharing informasi yang lain gitu ya. Jadi ya tentunya carinya di sana, walaupun kemudian nanti bisa dipilih apakah ada pekerjaan freelance yang sifatnya fisik gitu ya, misalnya melakukan pendataan, survei, terus kemudian mengakuisisi, mengajak teman untuk download aplikasi, dan seterusnya. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan freelance yang juga banyak sekali nih bermunculan dengan ketika ada pandemi ini ya, gitu. Karena perusahaan teknologi mereka masih melakukan ekspansi, jadi mereka butuh user, jadi kita juga bisa bekerja sebagai freelance untuk mengajak teman, saudara, atau orang-orang lain di sekitar kita untuk download aplikasi. Misalnya itu adalah contoh pekerjaan freelance yang juga ada nih di Job2Go. Jadi ya bisa dicek di salah satunya di Job2Go gitu. Gitu Mas Ken. Oke Mas. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rizky ya. Jadi Mas Muhammad Rizky bertanya, apakah di masa pandemik ada perubahan cara perusahaan menilai calon pegawai ya ketika sedang interview? Itu tadi kayaknya sudah disampaikan oleh Cila, tapi nggak apa-apa diulangi lagi Cila supaya lebih jelas. Oke, apakah ada perubahan cara? Sebenarnya online sama offline nggak ada, cuma lebih kepada preparation-nya aja. Mungkin tambahannya gini sih, saat interview sebenarnya kami itu observe, jadi kamu yang benar-benar mempersiapkan technical itu dengan sangat baik, karena saya dari psikologi ya, saya mempelajari bahwa sebenarnya perilaku itu nggak bisa dibohongi, bukan gerak mata dan lain-lain, tapi caranya kamu untuk menjawab pertanyaan, bahasa nonverbal itu penting banget. Jadi kita bukan cuma cari mengenai kapasitas potensi kamu, karena kita bisa baca di CV, tapi bagaimana kamu present diri kamu dengan baik saat melakukan online interview, itu adalah poin yang cukup penting. Jadi preparation is the key. Siap, Cak Ken? Lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini siapa ya bertanya? Oh, Nurul ya, Mbak Nurul ya. Ingin memulai jualan online ya. Jualannya itu makanan sama sayuran hidroponik. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana teknik marketing strateginya ya, yang mengait dan berbeda dari yang lain. Ini Mas Nanang ini yang bisa bantu. Monggo Mas Nanang. Oke, Mas Ken, pertanyaan bagus banget nih. Ya.
bagaimana mereka berjualan online makanan dan sayuran hidroponik online. Jadi sekarang ini terus terang dengan kondisi pandemi ini malah banyak orang yang di rumah dan banyak juga aplikasi-aplikasi online yang menjual sayuran segar gitu. Pertama dimulai salah satunya tentunya dari keluarga terdekat. Teman-teman terdekat dulu yang mereka udah ngerti dengan si mbaknya itu tadi yang tadi pengen punya usaha tadi. Kemudian yang kedua lewat jaringan dia yang punya sosial media dia yang punya jaringan tentunya dengan keyword-keyword yang dia rasa itu menjadi salah satu diferensiasi. Misalkan spesialis sayuran hidroponik online di Jakarta Selatan misalkan. Karena tentunya sekarang orang mungkin agak banyak nggak berani ke pasar, banyak nggak berani ke supermarket, mereka tetap butuh makan, butuh sayuran. Jadi itu yang malah bisa dijual secara salah satunya ini. Hidroponik ini salah satu poin yang mungkin orang nggak perlu udah tahu tapi nggak banyak yang dijalankan. Dalam konteks apa? Ketika dia langsung bilang sayuran hidroponik dari rumah sendiri misalkan. Jadi orang tahu bahwa ini benar-benar dijaga, benar-benar hidroponik memanfaatkan ruang yang ada dan itu menjadi nilai positif buat yang bersangkutan untuk diferensiasi dari yang lain. Kalau yang lain biasa sayuran dari kebun di mana itu udah biasa. Tapi begitu ini ada sayuran hidroponik dan ini jual online, ya itu salah satu yang diferensiasi yang bisa dia berikan. Tentunya kenalkan dulu kalau dia punya brand, sebisa mungkin ada brandnya. Mengapa? Semua orang bisa jualan hidroponik online. Tapi dari misalkan hidroponik online Bulala, nah orang udah spesifik ini kualitasnya harus dijaga dan mempertahankan nama brandnya, karena ini penting untuk menjaga agar usahanya nggak berhenti sekarang, tapi terus berkelanjutan. Semakin banyak permintaan dari orang, semakin aware mengenai brandnya si hidroponik online tadi, orang akan kembali lagi ke dia untuk membeli lagi. Itu Mas Ken sekilas. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Bibi Jakarta ya. Jadi Pak Gigi ini menanyakan pertanyaan sangat bagus ya. Bagaimana bisa mengubah mindset dari pegawai atau karyawan menjadi wirausahawan? Jadi ini nggak gampang, ini permasalahan banyak orang ya, termasuk saya sendiri. Bagaimana ini Mas Amang? Karena Mas Amang yang sudah melakukannya ini, gimana Mas? Pertama mindset ya, ini berat banget sih. Thank you pertama ya. Pertama mindsetnya adalah kalau karyawan teman-teman biasa 9 to 5 lah, dari 9 sampai jam 5 sore. Kalau perusahaan itu ataupun punya bisnis sendiri 24/7, 24 jam sama 7 hari itu harus siap tuh. Gak ada ceritanya misalkan hari Minggu selesai, Sabtu selesai. Saya malah Sabtu Minggu kayak gini malah biasanya malah tambah rame-ramenya malahan. Mengapa? Karena itu yang jadi penting untuk dimonitor. Kemudian yang kedua, ya mindset naik turun. Dalam bisnis itu pasti ada naik dan turun. Apalagi kayak kemarin ketika pandemi, 2 bulan pertama itu ampun-ampun itu. 2 bulan pertama, Maret, April itu sangat ampun-ampun. Tapi selama kita believe apa yang kita kerjakan, selama kita believe bahwa ini bermanfaat buat orang lain, dan selama kita tepat dimasuk kategori yang tepat, itu akan kembali lagi normal penjualannya ataupun bisnisnya sendiri. Dan yang ketiga ya mindset siap-siap jatuh bangun. Namanya juga punya bisnis harus siap jatuh bangun, kadang pas lagi jatuh, pas bangun lagi harus siapa lagi, mungkin siklusnya bisa jadi 50-50, 50 jatuhnya, 50 bangunnya, ya harus siap gitu. Nah, semua itu di atas, dia kayak roda lah, kadang-kadang ada di bawah. Itu mindset yang harus benar-benar kita tekankan sih, Mas Ken. Gitu. Oke. Mantap. Ini kayaknya pertanyaan yang terakhir ya, dari Pak Zul ini. Ini bertanya, sebaiknya apa yang harus dilakukan ketika terkena PHK tiba-tiba ya? Karena kalau mau bekerja, usia udah kayaknya nggak memungkinkan. Aku nggak tua gitu loh. Jadi merasa begitu. Sebagian untuk berwirausaha masih bingung, kan ngeblank. Jadi nggak tahu apa yang harus dilakukan, mau bisnis apa gitu loh. Ya ini mungkin karena dilandasi oleh kelamaan berada di zona nyaman. Jadi ini gimana nih Cilala untuk mengatasi hal-hal kayak gini? Karena banyak ini yang mengalami kayak gini. Oke, ini related sama mental juga ya, kesiapan kan, karena memang situasi semacam ini kita juga nggak nyangka kan ada pemutusan hubungan kerja. Kalau dari saya sendiri sih, ini ada rumus dari guru saya juga.
ATM, Pak. Jadi amati dulu, tiru dan modifikasi. Kadang kita juga nggak tahu ya kita mau bisnis apa. Tapi kalau dari saya bisa ngasih saran tuh sebenarnya jangan jual produk tapi jual solusi. Apa yang sebenarnya terjadi sih di lingkungan ini? Karena balik lagi ya, wira usaha itu kan sebenarnya bukan serta-merta mengenai jual beli barang, tapi bisa juga jual beli keahlian. Contoh, saya lebih banyak di dunia HR. Misalnya saya di cut, PHK tiba-tiba usia saya sudah tidak menentukan. Top skill-nya saya itu adalah experience-nya saya di HR. Itu yang saya jual. Saya mendampingi, misalnya saya menjadi HR coach, atau saya memberikan training tentang ke-HRD-an. Jadi itu juga bisa menjadi satu opsi buat Bapak. Jangan bayangin kalau misalnya kita bilang wirausaha itu adalah harus jual beli barang, tapi skill itu sebenarnya bisa dijual belikan juga. Itu mungkin ya dari saya. Mungkin saya sedikit nambahin dari Cilala, bahwa benar, meskipun kita punya sebuah usaha, kayak misalkan saya punya Genjiwa gitu, itu bukan serta-merta sama persis. Mengapa? Karena keahlian kita sebelumnya bisa kita aplikasikan di sana, bahwa jasa yang kita punya di sana, strategi juga kita sesuaikan. Mengapa? Karena persaingannya cukup berat. Itu juga ada ilmunya sendiri untuk bagaimana cara membedakan dengan produk sejenis yang punya toko sejenis, toko sebelah lah. Itu juga harus kita benar perhatikan dari segi konteks marketnya, kemudian dari segi konteks kompetitor juga, bahkan pelayanan customer service dari yang melayani itu sangat penting. Itu yang apalagi sekarang kalau teman-teman perhatikan, jualan online itu banyak deliver oleh teman-teman ojol, ya kan, ojol, kemudian mereka entah itu Gojek ataupun GrabFood, pelayanan terhadap mereka juga sangat penting karena memberikan nilai apresiasi terhadap rating yang ada di outlet kita. Itu satu learning yang juga saya dapatkan. Begitu outletnya bagus, ininya ternyata respon customer juga semakin nambah. Jadi bagian dari pelajaran yang saya juga terus belajar. Jadi lanjutin dari Cilala tadi, gak hanya berhenti dari sini, terus belajar mengimprove kondisi sekarang. Dari segi mungkin Mas Kurniawan bisa menambahkan dari dalam konteks apakah meskipun tengah bahaya, apakah masih ada opportunity serupa yang mungkin job to go ternyata masih banyak nih, dari awal tadi Mas Kurniawan sampaikan di awal, meskipun sekarang kondisi kayak gini ternyata masih banyak yang hiring, apalagi mereka sudah berpengalaman, tentunya bisa jadi salah satu first option dari para prinsipal untuk mereka ambilkan. Mungkin Mas Kur bisa menambahkan. Ya, jadi tadi ini terkait sama yang saya sampaikan di awal tadi ya, jadi memang ini menjadi suatu dilema, bukan dilema ya, jadi pilihan gitu, apakah saya cari yang pengalamannya terbatas atau yang pengalamannya lebih panjang. Saya melihat nih lumayan 50-50 ya, ada beberapa customer-nya Job to Go juga ketika bicara dengan tim kita, dia bilang dalam kondisi sekarang justru sebenarnya faktor usia tidak ini ya, jadi tidak menjadi perhitungan yang paling penting ketika ternyata pengalamannya menjadi lebih dinilai lagi gitu ya, apalagi yang kalau kemudian terkait dengan kemampuan dia untuk bertahan gitu menghadapi beberapa krisis, mungkin sudah pernah menghadapi krisis di tahun 98 atau di 2008 gitu ya, kemudian sekarang di 2020 gitu ya, kemudian menjadi pengalaman yang berharga untuk si yang bersangkutan gitu ya. Jadi jangan khawatir, masih banyak dan juga banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara yang tadi yang non formal, freelance, part time, sebenarnya tidak terlalu memperhitungkan mengenai umur sih sebenarnya begitu. Oke. Suka Gagak pertanyaan lagi? Kalau suka Gagak, coba kita lihat di slide terakhir. Belum ada lagi pertanyaan. Jadi ya tadi awal tadi ada namanya Mas Beck tadi kayak kelewat ya. Ada tadi namanya udah dijawab tadi ya. Oh suka. Buat Mas Kur ini contoh cocok nih. Apakah perusahaan saat ini melakukan perekrutan karyawan ataukah sebaliknya memaksimalkan dengan memberikan kerjaan ganda kepada karyawan yang telah bekerja di perusahaan? Ya. Nah ini seru nih. Jadi ada di satu sisi kan perusahaan dituntut untuk bangkit gitu ya, tapi di sisi lain tim finance gitu selalu bilang bahwa ini krisis masih panjang nih, kita harus berhemat gitu ya.
Jadi kita melihat ada dua hal itu. Jadi memang existing yang ada. Jadi yang pertama nih, yang biasanya yang disarankan. Jadi yang pertama adalah dari existing tim yang ada. Saya tidak menyebutnya pekerjaan di double ya, tapi sebenarnya diversifikasi gitu ya. Jadi diversifikasi misalnya sekarang dia yang bersangkutan adalah tim business development karena business development sedang slow, kemudian coba diarahkan misalnya membantu operation misalnya. Jadi ada tanggung jawab tambahan gitu ya, yang kemudian diberikan gitu ya, sehingga kapasitas operasinya jadi bertambah tanpa harus ada tambahan karyawan baru gitu. Itu yang pertama yang disarankan. Dan yang kedua sebenarnya ini juga yang pertama tadi juga ini berkaitan dengan tadi upscaling sama rescaling gitu ya. Jadi mungkin bisa dikomunikasikan bahwa ini adalah salah satu bagian untuk meningkatkan kemampuan gitu ya. Jangan kemudian disampaikan sebagai ini penambahan hanya semata-mata penambahan tanggung jawab, tapi sebenarnya ini juga untuk memberikan diversifikasi dan potensi untuk pengembangan karir gitu ya. Konversinya seperti itu. Nah, yang kedua jika memang harus ditambahkan dengan insight dari luar gitu, apalagi kalau misalnya ternyata perusahaannya bergerak gitu ya, mencoba untuk menyasar segmen yang baru, yang berbeda dengan yang sudah dilakukan, tentu saja membutuhkan insight dari luar atau pengalaman dari luar. Jadi sebenarnya tidak haram juga nih untuk kemudian meng-hire yang baru kalau memang kondisinya adalah seperti itu dan dirasa tidak banyak yang tidak didapat dari internal. Dan ini juga kalau kita lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang kemudian meng-hire yang tadi ya. Jadi ketika kebutuhannya singkat gitu ya, tapi nggak mau komitmen jangka panjang, kemudian meng-hire-nya hanya freelance gitu ya, atau bahkan kayak misalnya part-time gitu atau freelance. Jadi bisa juga, tapi mungkin dihindarin untuk kemudian komitmen jangka panjang kalau memang dirasakan itu akan membebani keuangan perusahaan. Jadi tetap sarannya adalah bagaimana perusahaan bisa survive dalam waktu yang lebih panjang begitu. Oke, agak pertanyaan Pak ini. Mbak cocok nih, bagus ya? Nih. Iya. Ini yang jawab Mas Kur aja ini. Ya, boleh. Aja yang jawab. Iya. Apa nih? Yang mana? Bagaimana cara? Ya, apa ini? Coba dibaca Mas Anang. Oh, apa nih? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara membedakan perusahaan yang tidak menerima biaya apapun dan dimungut biaya saat interview? Mungkin ya. Mas Kur. Oh, apa? Penting banget mungkin ya maksudnya. Ini. Ya, ya jadi ini sebenarnya tadi ini problem struktural yang kita coba solve ya, itu dengan menstructure proses gitu ya. Tapi memang susah dihindarin karena masih banyak sekali. Nah, mungkin salah satu yang dicoba untuk melihat misalnya ada lowongan, walaupun Anda mendapatkan lowongan itu dari berantai gitu, dari WA teman dan seterusnya gitu ya. Coba dilihat di website perusahaannya gitu ya. Saya rasa sekarang hampir semua perusahaan sudah punya website, termasuk perusahaan kecil. Jadi dilihat apakah memang lowongan itu ada ditampilkan di sana gitu, dan apakah ada option kemudian melamar langsung di website tersebut gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah dia bekerja sama dengan job portal gitu yang kredibel gitu ya. Jadi kan banyak banget nih job portal yang kredibel gitu ya. Jadi yang sudah ada cukup lama gitu ya, punya website, punya aplikasi, ada alamat lengkapnya di mana gitu ya, foundernya kalau di googling siapa foundernya dan seterusnya gitu. Jadi memang website yang kredibel itu mungkin sebagai salah satu sarana, karena seperti kita di Job2Go kita juga mengkonfirm gitu ya, kita memastikan bahwa klien yang memasang kemudian vakansi di tempat kita, mereka juga paling tidak mereka tidak meminta bayaran atau kemudian apapun itu ketika prosesnya itu berjalan gitu bersama kami. Jadi mungkin itu salah satu triknya ya untuk melihat gitu ya. Kalau itu udah terlihat gitu ya, nggak apa-apa, coba aja di apply gitu. Tapi jangan pernah mau ya sebenarnya untuk melakukan itu ya. Ada proses yang di luar proses yang wajar gitu. Oh, agak pertanyaan lagi. Masih ada Mas Ken. Boleh itu. Dari Faisal ya, Pak Faisal bertanya bagaimana sudut pandang perusahaan yang mengadakan program internship, ini magang mungkin ya maksudnya. Ya. Terhadap kandidatnya, apakah ada beberapa aspek yang berbeda dalam perekrutan antara perekrutan pegawai dengan perekrutan untuk interim? Ya. Ya. Aku coba jawab deh. Aku jawab ya. Ini banyak sekali nih. Jadi banyak sekali juga perusahaan yang di masa krisis ini membuka internship. Jadi sebenarnya internship ini mempunyai beberapa aspek memang ya. Jadi memang di satu aspek sendiri banyak sekali internship ini adalah bagian dari proses kelulusan gitu ya. Jadi sekarang
di dunia pendidikan selain kemudian pengetahuan secara akademis, mereka juga dituntut untuk kemudian punya pengalaman secara langsung di perusahaan gitu ya, sehingga memang mereka sendiri maksudnya kampus gitu ya mendorong mahasiswa semester akhir itu untuk melakukan internship gitu ya. Nah, dari sisi perusahaan sendiri sebenarnya ini adalah satu opportunity juga. Pertama adalah kemudian untuk mengembangkan, biasanya internship ini digunakan untuk membantu hal-hal yang sifatnya pengembangan bisnis gitu ya. Jadi misalnya nih di perusahaan kami gitu ya, kita mau mencoba melakukan suatu penjajakan suatu unit bisnis baru gitu ya, sehingga ketika kita sekarang belum bisa untuk kemudian berinvestasi dengan tim yang full tim, kita bisa memulai dengan internship atau kemudian dengan part time gitu sampai kemudian division barunya misalnya terbentuk gitu ya, mungkin akan mereka bahkan punya kesempatan yang utama atau yang pertama untuk kemudian di hire menjadi full time jika memang proses internship-nya berhasil gitu ya, atau pengembangan produk barunya berhasil. Jadi istilahnya kalaupun produk barunya tidak berhasil, sebenarnya juga cost atau resiko dari perusahaan juga kecil karena kita belum meng-hire karyawan tetap gitu. Jadi sama-sama menguntungkan sebenarnya internship itu. Oke. Saya rasa itu sudah cukup ya. Pertanyaannya udah disampaikan semua. Bisa kita closing, Mas Anman? Oke, sebelum kita close, moderator boleh dibuka videonya semua buat teman-teman yang ikutan di sini. Uzul, Mas Jojo. Biar kita foto bareng semuanya dulu. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Dan ini kita nggak berdiri dari sini, ini hanya pembuka aja buat kita. Dan kita berharap nanti ke depannya masih ada sesi lainnya yang bakal dilakukan oleh Argo Asian Network. Tunggu saja nanti informasi-informasi berikutnya karena masih banyak topik menarik sebagai kelanjutan dari banyak pertanyaan hari yang sudah kita siapkan. Dan terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua. Ada lagi Mas Ken sebelum kita close, kita foto bareng semuanya, soalnya banyak banget, lebih dari 50-an orang soalnya. Fotonya gimana ini? Cukup. Oke, langsung aja Mas Arman. Oke, untuk video dan audionya bisa dibuka ya. Videonya bisa dibuka semua teman-teman yang ikutan. Ada Mas Andre Pisbon. Ada Mas Andre. Mana? Sambil menyapa teman-teman yang muncul nih, ada lagi yang lain. Ya, ada Pak Freddy, ada Mas Indra, ada Mas Obed. Banyak sambil kita menyapa-menyapa. Banyak yang belum kebuka juga sih. Monggo, yang lain belum kebuka mau foto. Kamu pada sisiran gitu. Ada sisiran. Oke, udah cukup. Si Mas Jojo udah difoto, Mas Jojo? Monitor? Belum kebuka semua, Pak, fotonya kayaknya. Ya, nggak apa-apa, halaman pertama aja. Halaman pertama aja, Mas Aker. Nggak apa-apa, halaman pertamanya udah cakep-cakep kok ini. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa Bermanfaat ya. di acara berikutnya. Terima kasih Mas Ken, terima kasih Mas Pur, terima kasih Ya, Lala, terima kasih semua yang berpartisipasi. Semoga bermanfaat. Kita tunggu sesi berikutnya. Sampai jumpa.